Om Swastiastu. Halo kerabat Aulinda Families, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya mau ngobrol dengan seseorang. Pekerjaan lebih cepat kita dapatkan dengan penghasilan yang cukup lah untuk hidup di Australia. Selama sekarang kan udah hampir setahun ya kerja. Hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun kerjanya ya. Selama itu ada nggak kejadian yang bikin agak shock atau gimana? Karena kan namanya juga melihat orang yang udah tua ya. Yeah. Ini kalau di age care kayaknya sudah yang udah apa namanya udah mau mendekati ya. Kalau Semua orang mau mendekati ya. Semua orang memang mau Semua orang pasti akan menuju ke sana. Iya, tapi kan itu otomatis itu yang itu kan udah pasti lebih dekat gitu. Ya. Bagaimana pengalamannya di bidang itu? Di sini shocknya waktu itu masih training ya, training di awal-awal ditaruh di memory care unit namanya. Di bahasa lainnya demensia unit, di mana mereka itu semuanya udah bukan mereka, mereka udah nggak kenal diri mereka sendiri, nggak kenal keluarganya, nggak kenal siapa gitu, semuanya bukan diri mereka sendiri lagi. Ada yang kadang agresif, itu awalnya agak shock, tapi sekarang udah terbiasa. Jadi kita lebih banyak sih hikmah yang kita dapatkan kerja di health sector seperti ini. Lebih sabar menghadapi orang tua, lebih tahu tentang kenapa orang ini bisa begini gitu loh, karena mungkin dia sakit, jadi lebih bisa diimplementasikan di keluarga juga. Dari dulu misalnya lihat keluarga pikun, ada orang tua pikun, pasti kita marah ya, kok ngusap terus gitu misalnya kan. Tapi sekarang lebih tahu, lebih sabar. Oh ini kenapa? Jadi symptomsnya, sign-signnya mereka ada perubahan dari tingkah laku, itu kita jadinya tahu. Untuk teman-teman yang misalkan mau study di aged care gitu, apa yang harus dipersiapkan? Make sure itu punya, ini untuk internasional juga bisa ya, untuk internasional juga bisa, itu yang saya ketahui. Persyaratannya nggak banyak sih, paspor, yang penting di sini kedepannya punya work right, punya study right, memang dia bisa study di sini itu, dan mencari tempat yang memang menerima international student, itu yang perlu diperhatikan. Gitu. Kalau misalnya dia mau, seseorang dari Bali nih mau study ke sini, bisa dapatkan visa student itu, either mungkin dia ngambil bachelor in nursing, ya, atau saya kurang tahu kalau diploma apakah bisa apa enggak, gitu. Itu juga bisa juga. Tapi yang paling penting kayaknya niat hati ya. Tapi yang sudah punya work right di sini, terus punya study right di sini, intinya niat, sabar. Memang. Kalau dari segi biaya internasionalnya lebih mahal nggak dengan yang asli sini? Kalau untuk di sertifikatnya sendiri ya, kalau kita bicara sertifikat lumayan mahal. Lebih mahal. Di atas 5.000. Ya lebih mahal internasionalnya atau sama sebenarnya biayanya, tapi karena yang permanen dapat funding dari government dia jadi lebih murah kayak gitu. Enggak, kalau yang ada juga permanent resident yang memang nggak eligible untuk free tape. Kita di sini kan dapat free tape itu sekali aja, seumur hidup, cuma sekali aja. Kalau misalnya dia nggak punya eligibility untuk mendapatkan free tape itu, dia nggak bisa dapat. Jadi nggak semua orang itu sama. Kalau dia sudah pernah ngambil jenis
mata pelajaran yang lain, misalnya jurusan yang lain udah diambil free tip-nya, sekarang dia mau ngambil free tip itu nggak bisa. Tapi secara garis besarnya Lebih murah yang biayanya permanen. lebih murah yang Lebih permanen. Misalnya permanen misalnya biayanya 2.000, yang international student mungkin 6.000 gitu. Lumayan ya. Lumayan gap-nya. Ya. Oke. Selain dari yang aged care tadi, adakah course atau sektor yang lain yang banyak diminati atau yang memang diperlukan oleh government di masyarakat di Australia ini? Selain aged care, itu child care itu sangat menjanjikan sekali ya. Karena setiap orang kan berkeluarga, punya anak, dan di sini kalau kita punya orang tua yang bisa membantu itu enak banget. Tapi kebanyakan kan mereka nggak punya family atau maksudnya orang tua yang bekerja. Maksudnya orang tua dari, berarti nenek dari anak ini. Iya. Jadi kita kan nggak, kalau saya sendiri contohnya, saya nggak punya orang tua di sini. Nggak ada orang tua, nggak ada mertua. Jadi mau nggak mau kita harus look after anak sendiri kan. Jadi peranan child care itu sangat penting, dan itu emang dibutuhkan. Itu juga bisa salah satu, selain kerja di sektor health department, di child care itu kan education kalau nggak salah ya, education. Under education dia itu juga sangat menjanjikan karena jenjang karirnya juga ada. Bagus. Ya, gitu. bisa. Saya sebagai orang tua juga lumayan mahal juga bayar childcare. Jadi ya, jadi nggak bisa naruh anak di childcare. Jadi mendingan jaga sendiri. Kalau masih bisa jaga anak sendiri, alangkah lebih bagusnya, ya kan? Tapi kalau saya sama suami bekerja, dua-duanya nggak ada yang jaga, ya mau nggak mau, harus berbagi. Terus untuk kedepannya apa planningnya? Planning ke depan ada, tapi belum 100% akan terrealisasi. Mudah-mudahan bisa, mau sekolah lagi. Sekolah lagi, berarti Kan, upgrade skill lagi ya? Upgrade skill lagi, gitu. Mau ngambil Bachelor in Nursing. Mudah-mudahan direstui. Semoga apa yang cita-citakan bisa segera bisa karena dilaksanakan. Memang pada saat kita bisa menolong orang seperti itu, punya kemampuan, hati itu lebih bahagia tuh beda. Berarti sekarang sudah lebih ke humanity-nya coming. Bukan materialistisnya lagi. Jadi jiwa kemanusiaannya sudah mulai muncul ya, lebih ke keinginan untuk lebih banyak membantu orang gitu ya. Lebih bisa. Oke, kalau mungkin terakhir ya, mungkin pesan untuk teman-teman yang masih ada di Indonesia, misalkan yang pengen datang ke Australia, bagaimana, apa yang harusnya mereka persiapkan, apa yang mereka harus ini. Kalau untuk bagi anak muda atau yang mungkin kita yang masih 30-an di bawah 40 gitu ya, nggak ada kata menyerah. Saya tahu kondisi di Bali seperti apa sekarang, di sini pun juga sama, semua orang berusaha. Kalau mau ke Australia untuk belajar dengan student visa, datang ke Australia dengan student visa itu alangkah lebih bagus ya. Persiapkan mental, persiapkan IELTS bahasa Inggris disiapkan. Tapi sebelum ke Australia, memutuskan untuk menetap di Australia, alangkah lebih bagusnya datang dulu sebagai visitor, kayak turis visa, datang dulu ke sini kan, itu dapat 3 bulan. Lihat-lihat kondisi biar nggak shock dengan cuaca, karena di sini sehari 4 musim ya kan. Gitu. Jadi lebih mempelajari situasi dulu. Ya, bagaimana orang bekerja di sini gitu.
Karena kalau di Bali ceritanya kan yang indah-indah. Ya. Kita pun juga nggak mungkin memberitahukan cerita yang nggak indah ya kan. Tapi di balik keindahan itu pasti ada usaha, ya nggak? Ya, betul. Gitu. Itu dipelajari dulu. Setelah merasa cocok dengan cuaca, dengan cara kerja, di sini lebih banyak bertanya dengan di sini banyak ada komunitas orang Bali, ada setiap daerah di Bali mereka punya komunitas di sini. Di maksudnya Indonesia Iya, Indonesia sendiri ada Pasundan, ada Yeah. Balinese Community, Yeah. ada Minang Kabau gitu. Iya, dari orang-orang Minang ada. Ya. Jadi ada mereka semua ada perkumpulannya. Ya, jadi Kalau misalnya ingin lebih trust dengan orang yang sedaerah itu ada di sini. Bisa di untuk mendapatkan grup-grupnya ya. Iya, bisa. Lebih banyak sekarang mungkin di sosial media sudah banyak ada di grupnya ya. Iya, gitu. Jadi lebih aktif bertanya. Kalau merasa sudah cocok, persiapkan diri, persiapkan IELTS, dan persiapkan dana. Dananya lumayan ya. Lumayan. Apakah itu bisa kita cicil? Kalau nggak salah ada program Bisa dicicil. program dari Australia sendiri ya punya. Kalau beasiswa itu dari Indonesia sendiri kita harus apply, seperti sepupu saya dia nge-apply-nya dari Bali sendiri, dari Mataram. Gitu. Dia dapat Australian Award beasiswanya dan ke sini. Itu memang full ditanggung oleh government. Oh, berarti next time kita bisa bisa ngobrolin tentang itu ya, student visa ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin begitu dulu obrolan singkat berbagi cerita kita kali ini mengenai Sambil minum teh. mengenai bagaimana awal mulanya Bu Jero Prama bisa datang ke sini terus bekerja sekarang sebagai Aged care worker. So jadi semoga apa yang kita bagikan cerita kali ini bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Om Santi. Santi.